Kerusuhan 1998 adalah serentetan peristiwa yang menyebabkan lengsernya presiden di Indonesia dan berakhirnya kepemimpinan terlama yang pernah dipegang, yaitu selama 32 tahun. Dan peran mahasiswa dalam peristiwa tersebut disajikan dengan sangat baik oleh Ibu Leila Chudori dalam buku ini yang berjudul Laut Bercerita. Hai, dengan Salvia di sini. Sebenarnya aku nggak kepikiran buat menganalisis buku ini karena buku ini menurutku temanya terlalu berat dan agak sensitif. Tapi ketika aku memesan buku lain yang sengaja aku beli untuk tugas kali ini, sebenarnya alasan aja sih biar beli buku baru. Bukunya itu baru datang banget. Nah, baru datang banget dan masih di plastik. Jadi kayak belum ada yang bacanya. Akhirnya aku menulis buku yang sudah ada. Jadi nama aku itu buku bercerita. Tahun 1998, di mana kisah dalam buku ini berada, adalah tahun yang menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia ini. Krisis finansial Asia, kebutuhan pokok menjulang, angka pengangguran bertambah, dan masih banyak lagi menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah saat itu, juga kepada presiden saat itu dengan partai kuningnya, itu sangat menurun. Mahasiswa juga tidak tinggal diam. Melihat situasi yang semakin mencekik, para mahasiswa di mana saja melakukan pergerakan secara besar-besaran. Buku ini menceritakan sekelompok aktivis mahasiswa di UGM yang tidak setuju dengan doktrin pemerintah pada saat itu yang berkumpul lalu mendirikan sebuah organisasi pergerakan bernama Winatra dengan kegiatan rutin mereka yaitu berdiskusi tentang ide-ide atau gagasan baru, berdiskusi tentang buku-buku yang dilarang seperti bukunya Pram, dan melakukan aksi atau gerakan yang mendukung masyarakat. Misalnya dalam buku ini diceritakan yaitu aksinya adalah tanam jagung di Belangguan. Ketika keadaan semakin memanas, para mahasiswa di buku ini juga mengalami fase ketika mereka menjadi buron atau pelarian. Dan mereka menjadi tidak fokus dengan kegiatan sekolahnya. Dan sayangnya satu persatu dari mereka itu tertangkap dan pada akhirnya ada yang dibebaskan dan ada yang tidak. Buku ini menarik karena menggunakan dua point of view dari orang yang berbeda. Yang pertama adalah POV dari orang pertama yaitu Biru Laut sebagai tokoh utamanya. Biru Laut adalah seorang mahasiswa sastra Inggris UGM yang menjadi salah satu pentolan dalam grup organisasi Winatra itu tersebut. Orangnya pendiam, tapi dalam diamnya itu dia juga banyak melawan melalui tulisan. Jadi Biru Laut ini banyak menulis di media-media yang ada saat itu. Dalam perjuangannya, Biru Laut juga ditemani oleh banyak sekali temannya, yaitu Alex, Sunu, Daniel, Tama, Bram, Kinan, Anjani, itu pacarnya, dan lain-lain. Laut menceritakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang diikutinya selama dia menjadi aktivis, kegiatan diskusi, kegiatan aksi atau gerakan, dan bagaimana sudut pandangnya terhadap pemerintah yang menurutnya saat itu sudah terlalu kelewatan. Walaupun mungkin sampai sekarang juga masih banyak masalah yang melibatkan aparat pemerintah yang belum bisa diselesaikan, tapi pada masa itu dengan situasi yang sangat memanas, Biru Laut dan teman-temannya menjadi aktivis yang sangat diburu atau dikejar-kejar. Biru Laut juga bercerita bagaimana kesukaannya terhadap sastra, kesukaannya terhadap tulisan itu juga menjadi salah satu katalis yang mengantarnya terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suatu negara itu bekerja. Dan Biru Laut juga bercerita tentang bagaimana dia disiksa secara detail. Ya, ini jadi trigger warning juga buat yang mau baca. Jadi dia bercerita bagaimana dia ditampar, dia dipukul, dia disiksa di atas es, dia disundut rokok, dan masih banyak lagi. Dan satu-satunya hal yang bisa meringankan Biru Laut dari penderitaannya adalah ketika dia membayangkan memorinya yang indah bersama keluarganya, bersama ibu yang pintar masak tengkleng, bersama bapaknya yang suka lagu The Beatles, dan bersama adiknya yaitu Asmara Jati yang kelak akan menceritakan bagian kedua dari buku ini. Alur yang diceritakan dalam novel ini yaitu alur campuran. Diawali dengan akhir yaitu ketika Laut sudah meninggal, dan ditarik mundur ketika Laut masih melakukan pergerakan, dan kembali lagi ketika Laut disiksa. Jadi alurnya itu bergantian antara waktu disiksa dengan waktu masih menjadi aktivis, lalu ketika disiksa lagi lalu menjadi aktivis lagi. Tokoh di sini memiliki kisah yang kompleks kenapa mereka punya alasan buat bergabung dalam gerakan. Misalnya Kinan yang karena dia anak dari anggota Pegadaian, dia sering lihat ibu-ibu yang menggadaikan berharta bendanya untuk anak ketika masa masuk sekolah. Maka dia melihat kemiskinan sebagai permasalahan struktural yang ada di Indonesia. Di novel ini kita itu dibawa ke berbagai tempat, misalnya di Yogyakarta sebagai
markas besar Winatra itu tadi, di Jakarta sebagai tempat pelarian, lalu di Bungurasih atau di Belangguan sebagai tempat aksi. Sekian analisis dari aku, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dari buku ini, dan silahkan membaca buku ini karena ini bagus banget.